Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mencampur cairan obat. Xiao Yan menatap baskom kayu besar yang ditempatkan di depannya di dalam gua gunung yang luas dan cerah. Baskom kayu itu diisi dengan air bersih dan transparan yang memungkinkan orang untuk melihat alasnya. Di sisi baskom kayu ada rak kayu sederhana. Berbagai macam bahan obat ditaruh di atasnya. Sekilas, sepertinya ada lebih dari 10 jenis bahan obat. Xiao Yan telah menghabiskan total hampir 3 hari untuk mencari bahan obat ini. Serahkan Core Quenching Body Milk padaku. Yao Lao mengulurkan tangannya ke arah Xiao Yan dan memerintahkannya setelah dia memeriksa bahwa semua bahan obat yang diperlukan telah dikumpulkan. Xiao Yan buru-buru meletakkan benda itu ke tangan Yao Lao saat mendengar ini. Yang terakhir memegang botol giok yang terisi penuh dengan Core Quenching Body Milk. Dia menimbangnya sedikit sebelum membuka tutupnya. Kabut tipis zamrud menghilang segera, sebelum akhirnya berkumpul di sekitar bukaan botol. Itu tidak menghilang untuk waktu yang lama. Yao Lao menghirup nafas dalam-dalam dari kabut ini, hanya untuk merasakan aliran hangat samar mengalir ke dalam jiwanya. Dia tanpa sadar memuji, sungguh layak menjadi objek spiritual yang telah mengumpulkan kekuatan tanah. Sebenarnya ini kaya dan murni. Tidak heran ia memiliki efek unik untuk mencuci dan memurnikan tulang seseorang. Yao Lao sedikit memiringkan botol giok setelah memberikan pujian. Dia dengan hati-hati menuangkan 10 tetes cairan mirip zamrud ke dalam baskom kayu. Setelah 10 tetes cairan zamrud ini meninggalkan botol, cairan di dalam botol berkurang hampir seperempatnya. Setelah 10 tetes, Core Quenching Body Milk dijatuhkan, air jernih di baskom kayu segera mulai berubah menjadi warna hijau zamrud yang kaya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apalagi ada kabut samar yang perlahan merembes keluar dari permukaan air. Anehnya kabut ini tidak menghilang untuk waktu yang lama. Xiao Yan dengan penuh rasa ingin tahu melihat perubahan cairan di dalam baskom. Dia menggosok kepalanya dan bertanya dengan heran, "Jangan bilang kalau aku juga perlu berlatih di sini kali ini." "Iya." Yao Lao menggunakan seluruh fokusnya untuk mengamati perubahan warna cairan. Dia sembarangan berkata, "Energi dari Core Quenching Body Milk terlalu besar. Tidak mungkin bagi Anda untuk langsung mengkonsumsinya secara lisan hanya dengan kekuatan Anda saat ini. Karenanya, Anda hanya dapat mengadopsi metode ini. Selain itu, cara penggunaan ini pun harus digunakan bersama dengan tanaman obat lain agar bisa mendapatkan efek mencuci dan memurnikan tulang Anda. Jika Anda harus melakukan ini dengan paksa, lupakan tentang mencuci tulang Anda, kemungkinan kehidupan kecil Anda akan langsung dihanyutkan terlebih dahulu." Xiao Yan tersenyum canggung. "Tubuhnya tidak terlalu lemah, bukan? Serahkan Incense Grass." Yao Lao mengabaikan gumaman Xiao Yan yang pelan. Di bawah pengamatannya, warna cairan menjadi sangat kaya. Setelah itu, dia dengan samar memerintahkan Xiao Yan untuk melakukan sesuatu. Xiao Yan dengan cepat mengulurkan tangannya ke rak kayu setelah mendengar ini. Dia mengambil rumput kecil berwarna merah seperti dupa sebelum menyerahkannya kepada Yao Lao. Yao Lao melambaikan tangannya sambil memegang Incense Grass ini. Sekelompok api tebal berwarna putih terbentuk di telapak tangannya. Api putih tebal itu melingkar dan naik, seperti sekumpulan api es. Yao Lao melempar rumput ini ke dalam api. Hanya dalam sekejap, Incense Grass dengan cepat layu. Akhirnya, itu berubah menjadi setetes cairan berwarna merah yang direbus oleh Bone Chilling Flame. Yao Lao menggunakan Bone Chilling Flame untuk menghaluskan cairan berwarna merah beberapa kali. Dia menjentikkan jarinya dan cairan berwarna merah jatuh ke baskom kayu.
Mengikuti masuknya tetesan cairan berwarna merah ini, permukaan air yang semula berwarna zamrud tiba-tiba menjadi sedikit merah tua. Buah teratai hijau. Yao Lao sekali lagi membuka mulutnya dan memerintah dengan acuh tak acuh. Xiao Yan buru-buru mencari bahan obat seperti buah ini dari rak kayu. Setelah beberapa menit penyempurnaan, buah teratai hijau itu juga telah berubah menjadi setetes cairan hijau yang jatuh ke dalam baskom kayu, menyebabkan warna hijau pucat tambahan muncul di dalam cairan. Ular menumpahkan bunga. Akar api Buddha. Nama-nama bahan obat yang berbeda berulang kali dikeluarkan dari mulut Yao Lao satu demi satu. Saat suaranya dipancarkan, ramuan obat di rak kayu dengan cepat dikurangi. 1 jam kemudian, lusinan bahan obat yang berbeda telah diubah seluruhnya menjadi berbagai cairan dengan warna berbeda yang kemudian dibuang ke baskom kayu. Yao Lao menghela nafas lega setelah menyempurnakan bahan obat terakhir. Matanya menatap baskom kayu. Dia mengangguk puas setelah melihat permukaan cairan warna-warni yang cantik di dalamnya. Menghadapi Xiao Yan di sampingnya, Yao Lao berkata, "Pergi dan buka bajumu. Masukkan ke dalamnya dan latih sampai warna cairannya kembali menjadi air jernih." Wajah Xiao Yan tercengang saat dia melihat cairan warna-warni yang muncul dari lusinan esensi murni bahan obat. Teknik semacam ini tidak ada hubungannya dengan bakat seseorang. Ini sepenuhnya membutuhkan akumulasi pengalaman serta pemahaman tentang berbagai jenis ramuan obat agar seseorang bisa mencapainya. Berhati-hatilah setelah Anda memasukkannya. Meskipun efek dari core quenching body milk ini menjadi jauh lebih lembut setelah dinetralkan oleh ramuan obat ini, energi yang terkandung di dalamnya meningkat bukannya berkurang. Oleh karena itu, Anda mungkin merasakan sakit saat berlatih. Anda akan mendapatkan banyak manfaat jika Anda bertahan. Yao Lao bertepuk tangan dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Dia dengan cepat melepas pakaian di tubuhnya sebelum melangkah ke baskom kayu dengan cara yang menunjukkan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat tubuhnya memecahkan permukaan cairan beraneka warna, dia segera menggigil hebat. Suhu air ini sangat dingin hingga menakutkan. Jika dia tidak menggunakan douki untuk melindungi tubuhnya, kulitnya akan merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk dari dinginnya. Jangan melepaskan douki Anda untuk membungkus tubuh Anda. Itu akan menghalangi kekuatan obat untuk memasukinya. Air ini sedingin es karena bone chilling flame, saya. Itu tidak membahayakan Anda. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar tepat saat Xiao Yan tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan ingin menggunakan doukinya untuk menahan dingin. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Dia bisa dengan jelas merasakan energi besar yang terkandung di dalam cairan warna-warni saat tubuhnya berendam di dalamnya. Bahkan sebelum dia memasuki kondisi pelatihannya, energi yang telah mengisi air mulai memasuki tubuhnya secara tak terkendali, menyebabkan Xiao Yan merasakan perasaan gatal di sekujur tubuhnya. Ini mirip dengan semut yang mencakar kulitnya. Xiao Yan dengan kasar mengayunkan kepalanya. Dia menekan ketidaknyamanan yang dia rasakan di tubuhnya. Dia telah menderita cukup banyak kesulitan selama beberapa tahun ini. Karenanya, perasaan kesemutan ini tidak menimbulkan banyak halangan baginya. Xiao Yan duduk di dalam baskom kayu. Tangannya membentuk segel pelatihan saat dia secara bertahap menutup matanya. Napasnya tiba-tiba menjadi tenang dan panjang. Beberapa saat kemudian, rasa gatal di tubuhnya perlahan menjadi redup sebelum menghilang. Xiao Yan telah memasuki kondisi pelatihannya. Yao Lao menatap Xiao Yan, yang telah memasuki kondisi pelatihan, dari sisi baskom kayu. Dia tersenyum dan mengangguk saat dia berkata dengan lembut, meskipun ada manfaat yang sangat besar dari mencuci dan memurnikan tulang Anda, ada juga sedikit penderitaan selama proses ini. Jalan Anda di depan akan datar jika Anda bertahan melaluinya. Jika Anda gagal untuk menanggungnya,
tidak hanya semua usaha Anda akan sia-sia, tetapi jalur ki di tubuh Anda mungkin juga menunjukkan beberapa tanda cedera karena serangan energi yang sangat besar. Pada akhirnya, Anda mungkin berakhir dalam situasi di mana Anda kehilangan lebih dari yang Anda peroleh. Meskipun ada beberapa risiko, jika Anda tidak mengambil risiko dan memiliki hati yang tak kenal takut dalam perjalanan pelatihan Anda, bagaimana Anda bisa berjalan jauh? Saat Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, air multiwarna di baskom kayu tiba-tiba diisi dengan gelembung kecil. Sesaat kemudian, gelombang gelembung menjadi semakin intens. Cara itu seolah-olah tubuh Xiao Yan berada di air mendidih. Namun, air mendidih ini menyebabkan Xiao Yan merasa sedingin es yang tak tertandingi. Seketika ketika gelembung melonjak, tubuh Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia jelas bisa merasakan bahwa jumlah energi murni yang tak terukur di dalam cairan ini tampaknya telah menerima kekuatan hisap karena mengikuti pori-pori yang sedikit terbuka di tubuh Xiao Yan. Itu dengan paksa dituangkan ke dalam tubuhnya. Xiao Yan merasa kulitnya menjadi bengkak yang menyakitkan karena energi yang melonjak terlalu besar. Namun, energi murni yang menyerbu ini tidak berhenti hanya karena apa yang dia rasakan. Sebaliknya, itu mulai mengalir ke tubuhnya dengan kecepatan yang lebih ganas. Saat itu melintas ke dalam tubuhnya, banyak jejak terburu-buru tercabut secara acak di bawah kulitnya. Penampilan itu seolah-olah banyak ular kecil tersembunyi di bawah kulitnya, tampak sangat menakutkan. Xiao Yan secara alami tidak bisa merasakan penampilan luarnya yang buas dan menakutkan. Dia saat ini hanya bisa menggunakan semua kekuatannya untuk mengedarkan pikirannya dan mengamati gerakan di dalam tubuhnya. Energi cantik warna-warni yang menyerbu tubuh Xiao Yan tidak mematuhi perintah Xiao Yan. Sebaliknya, itu dibebankan ke semua tulang di tubuh Xiao Yan dengan cara yang membuatnya tampak seperti memiliki target tertentu. Setiap tulang yang bersentuhan dengannya akan langsung berubah warna. Di bawah warna-warni ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang memasuki tulangnya dan mengotori mereka. Xiao Yan tidak punya cara untuk menghentikan tindakan energi ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain hanya melihat tulangnya yang semakin banyak berubah warna. Dalam waktu kurang dari 10 menit, tulang-tulang di tubuh Xiao Yan hampir seluruhnya tertutup oleh energi warna-warni itu. Sekilas, setiap bagian dipenuhi dengan warna berbeda, terlihat sangat aneh. Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar hebat saat dia merasakan ketidakpastian atas tindakan energi ini. Dia bisa merasakan tulangnya tiba-tiba terbakar. Rasa sakit yang membakar dengan cepat merembes keluar dari tulangnya. Akhirnya rasa sakit menjalar ke setiap sudut tubuhnya. Xiao Yan mengatupkan giginya dengan erat. Tubuhnya, yang duduk bersila di dalam baskom kayu, tanpa sadar mulai sedikit gemetar. Kemerahan halus yang tidak biasa juga muncul di kulitnya. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Akhirnya, itu mulai menggulung wajahnya, seperti gerimis, sebelum jatuh ke baskom kayu. Baru setelah itu dia mengerti mengapa Yao Lao mengatakan bahwa akan ada rasa sakit. Namun, apakah sedikit rasa sakit ini tidak terlalu berlebihan? Sudut mata Yao Lao tanpa sadar terangkat saat dia melihat aksi Xiao Yan ini sambil berdiri di luar baskom kayu. Dia segera menghela nafas lembut. Dengan suara lembut, dia berkata, "Anak kecil, kamu harus bertahan. Jika pencucian tulang berhasil, Anda akan dapat menyelamatkan banyak masalah saat Anda maju ke kelas Do Uang di masa depan. Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.